بكرة وأصيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وخفت عليهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد معاشر muslimin, معاشر muslimat yang bersyukur rahimahumullah, bersyukur kita bersyukur hari ini bisa mengikuti program Masjid As-Salam, yaitu kuliah subuh setiap Ahad subuh. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah, sifat istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kumandangkan tasbih, tahmid, tahlil, takbir sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maqra'uha jama'atan. Salawat beriring salam semoga Allah senantiasa limpah curahkan pada junjungan kita Nabi Allah Karim Nabi Muhammadin. Man shalla alayya salatan wahidah, barang siapa yang berselawat satu kali untukku, dalam sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bersalawat 10 kali untuknya. Wa khuttat anhu asyru khati'at, Allah hapuskan 10 dosa. Wa rufi'at lahu asyru darajat, dan Allah akan angkat 10 derajat. Ada sholawat nariyah jamaah rahimakumullah. Apabila kita senantiasa baca sholawat ini, insyaallah Allah mudahkan segala urusan kita, dikeluarkan kita dari segala macam permasalahan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. الذي
Hadirin jamaah rahimakumullah, masih melanjutkan kajian kita terkait tentang rukun Islam dan rukun iman. Bahwasannya ibadah sholat yang kita lakukan ini awalnya terpaksa, sehingga dalam sebuah hadis baginda Rasul Muhammad SAW bersabda, "Muru auladakum bis-shalah idza balagu sab'an." Umur 7 tahun kita dipaksa sholat berdasarkan perintah hadis, perintah baginda Rasulullah SAW dalam hadis. Perintahkan anakmu sholat idza balagu sab'an, apabila dia berumur 7 tahun. Artinya 0 sampai 6 tahun belum ada perintah. Anak kecil 6 tahun ke bawah belum ada perintah. Jemaah. Artinya dia mau sholat, mau tidak sholat, tidak didisiplin, tidak diberi sanksi. Baru 6 tahun yang kedua, mulai dari 7 tahun, itu sudah mulai ada perintah sholat, tata tertib, disiplin. Awalnya terpaksa. Anak-anak diperintah 3 tahun, wadribuhum ala tarkiha. Mudah-mudahan kalau sudah 3 tahun sudah terbiasa. Jadi awalnya terpaksa jadi terbiasa. Sampai kapan ini menjadi terbiasa? Dan kalau dia umur 10 tahun, wadribuhum ala tarkiha, sampai dia berumur 10 tahun alias 3 tahun dipaksa, maka insya Allah sudah terbiasa. Pukul dia apabila meninggalkan sholat apabila sudah berusia 10 tahun. Idza balaghu 10, apabila mereka berumur 10 tahun. 8, 9, 10, 3 tahun. Wa fariquhum fil madaji'i, pisahkan tempat tidur mereka dan kalau sudah berusia 10 tahun. Anak laki tidurnya sama bapaknya, anak perempuan tidur sama ibunya. Hikmahnya apa? Tentu di balik hadis ini dalam kitab fikih bahwasanya pada diri anak laki-laki itu ada syukurul ubuwah, naluri kebapaan, naluri laki-laki. Dan pada diri anak perempuan kita, anak gadis kita itu ada syukurul umumah, ada naluri keibuan. Dan itu harus mulai ditumbuh kembangkan di usia 10 tahun. Pisahkan, biar laki-laki jadi laki-laki, perempuan jadi perempuan. Pisahkan tempat tidur, nggak boleh lagi gabung. Jamaah rahimakumullah, proses selanjutnya setelah terbiasa diharapkan sholat itu menjadi nikmat, halawatul iman. Dia merasakan manisnya, lezatnya keimanan dengan menunaikan ibadah sholat. Jamaah rahimakumullah, kita sering mendengar kisah sahabat yang dibacakan oleh 2 orang tadi yang masih sudah bisa baca ini ya. Yang lain bisa baca, cuma masih siapa? Malu-malu. Nanti bergiliran dibaca. Di situ dinyatakan baginda Rasul Muhammad SAW, sholatnya itu sudah mencapai makom ikhlas, bukan lagi nikmat. Kalau makomnya ikhlas itu tidak terasa kalau sholatnya itu 1 rakaatnya bisa 3 juz. Sehingga baginda Rasul dinyatakan dalam sebuah kisah itu, hikayat sahabat itu 4 rakaat 6 juz. Selesai surat Al-Maidah, Al-Baqarah, setelah Al-Baqarah, Ali Imran dan Isa Al-Maidah, selesai 6 juz. Itu 4 rakaat jemaah. Kalau kita masih level yang masih terbiasa, sholat yang terbiasa belum sanggup. Ustadz yang lama tidak menjadi ustadz yang imam baca suratnya lama, nggak menjadi ustadz favorit. Yang favorit itu yang the class. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Malik yang mulia yang mulia. Amin. Favorit. Apalagi suratnya itu surat tarawih. Nah, yang nikmat itu jamaah rahimakumullah, orang yang sudah sholat mencapai makom nikmat itu ya tentu dibarengi dengan ilmu. Kalau sholat
dibarengi dengan ilmu nikmat, Pak. Kita yang melihat melalui media sosial, melalui HP, waktu sholat tarawih di bulan Ramadan ada sekumpulan para hufaz yang hafiz Quran itu sholat tarawihnya 30 juz satu malam, bukan sebulan. Itu makomnya di mana itu mereka? Barangkali makomnya sudah makom yang nikmat tadi itu. Dan kalau makom yang ikhlas ini makom yang paling tinggi, makom derajat, level yang sudah mencapai level nikmat sholat. Ya mereka sambil hafalan murojaah. Bayangkan 36 rakaat tarawih selesai 30 juz. Subhan. Barangkali rata-rata satu rakaatnya 1 juz. Nah kita sekarang ini muhasabah, mudzakarah, hitung-hitungan kita ini. Kita ini masih masuk level yang mana ini? Apa yang masih terpaksa harus dipaksa dulu biar ke masjid, biar sholat, biar berjamaah. Apa sudah masuk makom yang terbiasa? Ini kajian tauhid ini ya. Mudah-mudahan kita sudah masuk ke level yang terbiasa. Syukur-syukur sudah masuk ke level yang nikmat sholat ya. Nikmat sholat. Man syaba bi syai'in syaba ilaihi. Barang siapa yang membiasakan sesuatu maka dia terbiasa. Terbiasa sholat berjamaah. Sekali tidak sholat berjamaah tidak enak, tidak nikmat. Nuntut. Kalau makan itu sehari 3 kali, sehari 3 kali makan, sehari gak makan, bagaimana rasanya? Awas, ada soal ya. Jamaah rahimahullah, kalau kita sudah nikmat, maka subhanallah ya, yang punya rasa itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa nikmat, rasa kenyang, rasa kembung, pokoknya rasa ngantuk, rasa haus, rasa lapar, semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimahumullah, makomnya para anbiya, para nabi itu, makomnya nabi, makomnya para khulafaur rasyidin, para sahabat itu, sholatnya itu sudah mencapai level ikhlas. Maka dalam sebuah buku pernah saya sampaikan, sholat perspektif sufistik. Buku itu saya baca sudah lama sekali. Tahu bukunya masih ada kan? Kalau dicari di lemari masih ada. Sholat perspektif sufistik, sholat dari sudut pandang orang-orang sufi, orang-orang yang sudah mengkaji tasawuf. Kalau orang baru belajar syariat, belum sampai level itu. Baru nanti naik lagi hakikat, tarikat, baru ma'rifat. Tasawuf itu ma'rifat. Mereka yang sufi, mereka yang sudah mencapai level tasawuf itu, sholatnya itu betul-betul ikhlas. Dan kalau dia takbir, ini kita belum sampai ke sana, jadi tapi ini gambarannya saja. Seolah-olah dia di depan itu ada Ka'bah. Kita untuk menghadirkan Ka'bah melihat aja belum pernah, Ustaz. Melihatnya juga cuma gambar aja di rumah atau di sejadah ada Ka'bah. Melihat asli gimana? Belum pernah. Ada juga kotak amal yang bentuk Ka'bah itu ada ya. Saya lupa beli itu kan. Itu bentuknya sih itu muka'abud. Ka'bah itu muka'abud kubus. Seolah-olah di hadapannya Ka'bah. Seolah-olah itu bagaimana menggambarkan. Kita belum masuk level itu. Yang selanjutnya sebelah kanan seolah-olah surga.
surga, sebelah kiri neraka. Itu sholatnya orang-orang sufi. Di belakang ini setan, seolah-olah setan kamu. Seolah-olah kakinya menginjak siratal mustaqim. Terbayang menginjak siratal mustaqim. Dia memahaminya juga bingung kita karena belum sampai ke level itu. Berarti sholatnya gak khusus tadi, bayang-bayang surga. Bukan, perasaan dia hadir surga itu. Hadir Ka'bah. Dan seolah-olah kakinya menginjak siratal mustaqim. Logika berpikir kita, kalau menginjak siratal mustaqim, bagaimana lebih halus dari rambut di belah tujuh, lebih tajam dari pedang. Bayang, berjuta perasaan itu. Dan dia menganggap sholat yang dia laksanakan itu adalah sholat perpisahan. Untuk menjadikan sholat itu sebagai sholat perpisahan, setelah sholat mati, setelah sholat itu meninggal dunia wafat. Jadi sebelum meninggal dia sholat dulu. Nah itu sholat yang mereka lakukan setiap saat. Subhanallah. Almarhum bapak saya itu meninggal setelah sholat asar, hari Jumat pada asar. Masya Allah ya, ada hadis itu Pak. Orang yang meninggalnya hari Jumat terbebas dari azab kubur. Amin. Amin. Maka berdoa mudah-mudahan meninggal kita hari Jumat semua. Dan waktu yang paling bagus hari Jumat itu pada asar. Itu bukan pilihan kita ya. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala biidznillah mengizinkan, biqadarillah mentakdirkan seorang meninggalnya malam Jumat atau hari Jumat, dia terbebas dari azab kubur. Amin. Nah, Jumat masih sholat Jumat beliau. Sudah mandi bersih, dimandikan. Masih bisa dibawa ke tempat wudu. Sholatnya sudah berbaring. Masya Allah. Itu sholat perpisahan barangkali. Sholat Jumat terakhir perpisahan. Betapa khusyuknya sholat terakhir. Nah, begitulah sholat yang dilakukan oleh para sufi, orang-orang yang belajar mutasawuf. Setiap sholat adalah sholat perpisahan. Bayangkan, sholat perpisahan, nggak ada sholat lagi bahasa setelah ini. Nah setelah sholat ini meninggal, Masya Allah. Betapa khusyuk takbir yang merahimahmu. Dan sholat mereka itu betul-betul nikmat, betul-betul ikhlas, sehingga apa yang mereka alami secara zahir tidak menghalangi mereka sholat. Maksudnya apa? Tertusuk panah Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, dicabut, mengerang di atas sakit. Jangan cabut sekarang. Nanti cabutnya waktu saya sholat. Waktu sholat udah khusyuk, udah hilang rasa. Fisik ini udah gak kerasa lagi. Operasi itu berlangsung lancar, sukses, tanpa hambatan. Dicabut anak panah itu ketika sholat. Ada lagi sahabatnya memang sudah levelnya level sholat yang ikhlas. Maka makom itu kan menurut ulama makom muslim, mukmin, muhsin, muttaqin, mukhlisin. Yang paling tinggi mukhlis kan, yang sudah ikhlas betul sholat. Tertimpa tiang masjid, kayu tertimpa, nggak bisa diangkat saking beratnya. Zaman itu belum ada beko, mau diangkat semuanya nggak keangkat, nggak ada jalan satu-satunya diamputasi. Dan amputasi proses operasinya itu sukses dilaksanakan waktu dia sholat itulah. Jamaah nggak masuk akal karena belum ngerasain. Kita belum mencapai level itu, belum berada di posisi itu. Seperti halnya kalau dalam kehidupan berorganisasi pekerjaan, kita nggak bisa merasakan jadi ketua kalau belum mengalami jadi ketua, gitu kan? Mau ngomong apa kita nggak bisa. Tapi kalau udah duduk sebagai ketua, kepala dinas, kepala kantor, baru begini rasanya.
Jadi mohon maaf, yang belum merasakan itu nggak bisa dia menyelami bagaimana perasaan. Begitupun makom ini tadi, belum bisa kita bicara, cuma sekedar membaca saja. Oh begitu ya, oh begitu ya. Mengalaminya belum. Baginda Rasul ketika sholat tertimpa atap masjid. Atapnya kan pelepah daun kurma, berat pelepah daun kurma itu. Daun, kalau melihat pohonnya seperti pohon sawit, pelepahnya tertimpa. Selesai sholat menetes darah. Nanya beliau, kenapa ada darah? Apa yang terjadi tadi? Ya Rasulullah, tadi ketika sholat ada yang menimpa kepala. Jadi gak kerasa beliau. Selesai sholat ada yang darah netes. Beliau bertanya, ini darah apa? Kenapa kepala saya berdarah? Ya Rasulullah, kepala ketimpa pelepah, kira-kira di atap masjid. Gak kerasa. Jamaah rahimahullah. Saya pernah waktu sholat, bukan diantuk apa namanya itu? Tawon. Masya Allah, nahan sakitnya. Kerasa, masih kerasa Pak. Jadi belum sampai level itu ujiannya di situ. Oh Bapak, tawon itu kerasa bengkak, kerasa nggak mungkin nggak kerasa. Nah jamaah rahimahullah, sholat perspektif subjektif itu mikir sampai level itu ya mereka sholat, sampai nikmat. Jangankan 30 juz ya, sholat satu rakaat beliau itu sampai selesai Al-Baqarah 3 juz. Oh, 1 juz saja lama Pak, 3 juz bagian Rasul satu rakaat. Dan bagian Rasul Muhammad SAW ketika beliau sholat itu, beliau itu larut dalam sholatnya sampai menangis dan bergemuruh gitu. Suara tangisan beliau itu seperti mesin apa namanya itu, mesin gandum itu, mengolah gandum. Gimana kan? Belum pernah dengar saya mesin mengolah gandum. Tapi sebegitunya baginda Rasul sholat. Berdasarkan riwayat kami, beliau sholat begitu khusyuknya ketika membaca surat itu. Kalau itu berita tentang kebaikan, beliau menangis. Tentang ancaman, beliau menangis. Tentang surga neraka, beliau menangis. Beliau betul-betul meresapi karena ada ilmunya. Ya jamaah rahimahullah ya, kita belum level itu, bukan level Nabi. Maka seyogianya kalau kita sholat, kita paham apa yang kita baca. Wabil khusus rukun-rukunnya ya. Rukun-rukun sholat, bacaan sholat itu sudah mulai paham artinya lah, paham artinya. Membaca Fatihah itu paham artinya. Ini kan Fatihah 7 ayat. Apa artinya nggak ngerti saya. Bismillahirrahmanirrahim tahu, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ia karena kedua, ia karena nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan mereka yang sesat, bukan jalan mereka yang sesat yang Kau murkai, dan waladhdallin, bukan jalan mereka yang Kau waladhdallin, bukan jalan mereka yang sesat. Segala puji bagimu ya Allah. Alhamdulillah itu. Segala puji bagimu ya Allah, yang Maha Pengasih Penyayang. Terus segala puji bagimu. Oh, dengan menyebut yang pertama. Oh iya. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang Maha Pengasih Penyayang. Segala puji bagimu ya Allah.
nggak diperhatikan, bacanya biasa aja. Iya karena dulu, ya karena stain, ya karena dulu, ya karena stain biasa aja. Padahal maknanya luar biasa. Itu permohonan mulai dari ayat 1, 2, 3, 4, 5 baru ada doa di ayat terakhir. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan mereka yang Engkau ridhoi, jalan mereka yang Engkau beri nikmat. Ghairil maghdub, bukan jalan mereka yang Engkau murkai, waladhdallin, dan bukan jalan mereka yang sesat. Jadi ada doa di setiap Fatihah yang kita baca. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah yang maha a'la, maha tinggi. Rabbana walakal hamd, walakal hamd, bagimu pujian. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah yang maha azim, maha agung, maha besar. Nah, Rabbi firli itu apa? Ya Allah ampunilah dosa. Warhamni, sayangilah. Wajburni, ada kata wajburni, cukupkanlah aku. Ada yang memaknai cukupkanlah aku. Kaya kalau nggak cukup tetap miskin Pak. Tapi walaupun duitnya nggak seberapa, kalau cukup beli rumah cukup, beli mobil cukup, nyekolahin anak cukup. Wah sudah itu wajibun. Warfa'ni, angkat derajat. Warzuqni, berikan aku rizki. Wahdini, berikan aku hidayah betul. Wa'afini wa'afwani, maafkan aku. Wa'afini, sehatkan aku. Wa'afwani, maafkan aku. Jadi ada yang dosa itu diampuni, ada yang dimaafkan. Maksudnya dihapuskan catatannya. Kalau wa'afili, diampuni dosanya, tapi catatannya masih. Kalau wa'afwani, itu dosanya hapus Allah, kalau ada catatannya lagi. Itu jadi jamaah Allah, ada doa Rabbi fili warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. 8 doa ini dibaca. Kalau dimaknai satu persatu, dipahami pelan-pelan pasti bacanya. Ya, karena satu-satu Rabbi fili, ampuni dosa, warhamni. Maka lama doa itu kalau sholatnya kalau sendiri. Kalau jamaah nggak bisa juga lama. Baru nanti sujud, setelah itu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ini ada sejarahnya, bahwa bacaan-bacaan sholat itu perjalanan sejarah bagi Rasul Muhammad tatkala Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimahullah. Jadi sholat kita ini di mana ini makomnya? Apakah masih terpaksa? Udah nggak terpaksa. Saya datang terus ke masjid, nggak dipaksa-paksa. Alhamdulillah. Berarti sudah terbiasa. Nah, kita lagi sedang menunggu menaiki tangga selanjutnya. Sholat itu menjadi nikmat. Syaratnya tadi apa supaya nikmat? Supaya nikmat harus dengan ilmu. Wa kullu ma bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Segala perbuatan tanpa ilmu dan perbuatan itu ditolak, tidak diterima. Nauzubillah summa nauzubillah. Jangan sampai ditolak, tidak diterima. Maka jangan bi ghairi ilmin, bi ilmin harus dengan ilmu. Yang malu bi ilmin harus dikerjakan sholat dengan ilmunya. Maka belajar fikih itu perkataan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dijelaskan secara terperinci di dalam Al-Qur'an, baginda Rasul yang menjelaskannya. Maka itulah syariat. Belajar kitab fikih, belajar syariat. Fikih. Setelah fikih naik tauhid, belajar tauhid. Kitabnya kitab tauhid. Baru nanti belajar thariqat, belajar tasawuf. Insyaallah kalau sudah lulus sampai level yang terakhir, ilahi anta maqsudi, ya Allah ya Rabb, anta engkaulah maqsudi, tujuan, wa ridhaka matlubi,
Berikanlah kepada kami, berikanlah kepadaku ya Allah kecintaanmu dan ma'rifah. Dalam qaulus sahabat, ulama itu menyatakan, man arafallah, barang siapa yang sudah ma'rifat, azalat tuhmah, dia tidak ada lagi suuzon sama Allah. Apa yang Allah berikan, apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah izinkan kepada dia, dia terima, dia husnuzon, ini yang terbaik. Suka tidak suka, menurut dia itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi yang kita sukai enggak baik. Boleh jadi yang enak-enak itu enggak mendidik, Pak. Terlalu enak boleh jadi enggak mendidik. Contohnya apa? Kamar pakai AC. Misalnya nih, Pak. Ya kan? Terlalu enak, subuhnya kesiangan, Bu. Ya kan? Terlalu nikmat itu, hati-hati Pak. Maka bangun tidurnya di bawah katanya, nggak mau di kasur. Terlalu nikmat nggak bangun-bangun katanya. Wa'asa takrahu syai'an, boleh jadi yang kamu benci itu yang baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau sudah diuji oleh Allah, naqsu minal amwal, hilang harta. Gimana rasanya hilang harta? Pernah hilang harta Pak ya? Hilang HP, hilang laptop pernah saya. Rasanya. Dan lagi kuliah di Jakarta. Kuliah S3. Ini pengalaman. Jangan sekali-sekali kalau naik bis tas ditaruh di atas. Tadinya baru kok enteng, laptop hilang. Mau kuliah hilang laptop. Perasaan gimana hilang? Wa huwa khairul lakum, boleh jadi itu yang terbaik. Dari situ belajar bahwa ini jangan terulang kembali. Ketika tidur di bis, tas di depan. Ayo ambil berantem kita aman kan. Ya warahmatullah. Naqsu minal amwal belum seberapa. Naqsu minal anfus, kehilangan jiwa, ini yang berat. Kata ulama itu ada as-sabru 'alal maksiyah, sabar dalam menghadapi kemaksiatan. As-sabru 'alal ta'ah, sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang paling berat katanya as-sabru 'alal musibah, sabar dalam menghadapi musibah. Karena sabar dalam menghadapi musibah ini bisa jadi orang putus asa, bisa bunuh diri Pak kalau kena musibah. Meninggal salah satu contoh. Ada bapak-bapak punya anak laki-laki dan perempuan, 2 ya. Anak laki-lakinya ini diharapkan menjadi putra mahkota. Dia punya kerajaan bisnis, usahanya luar biasa. Kalau saya meninggal, anak saya penerusnya, pangeran, putra. Apa yang terjadi? Karena saking sayang, saking senangnya apa maunya anak dikasih, jadi anaknya juga merasa jadi anak orang kaya deh. Padahal yang bagus itu walaupun kaya jangan merasa kaya. Pak, saya nggak mau lagi main mobil. Terus main apa kamu? Pesawat. Main aja pesawat Pak. Kita belum seberapa punya motor, masih kredit nanti. Punya mobil supercar belum. Nah, ini anak orang kaya satu ini. Mainannya apa? Pesawat, jet pribadi. Tahu kan kalau kecelakaan motor masuk rumah sakit puskesmas? Kalau kecelakaan mobil rumah sakit. Kalau kecelakaan pesawat mati Pak. Nggak ada istilah orang kecelakaan pesawat di ICU gitu Pak. Selesai urusan, berkeping-keping, mati anaknya. Karena musibah berat itu adalah nafsu minal anfus, kehilangan jiwa, stres Bapak. Teriak-teriak, kasih obat penenang dia. Habis obat penenang, umat lagi kampung-kampung. Akhirnya diungsikan di pulau. Nah, katakanlah pulau apa yang paling bagus? Tegalmas misalnya. Itu udah disulap sama dia karena dia orang kaya, jadi villa seperti surga. Tempatnya seperti surga, indah loh. Ya orang stres masuk surga tetap aja stres. Ngamuk-ngamuk, dipijitin, hilang, tidur. Bangun tidur, umat lagi. Ujung-ujungnya apa?
orang yang diuji oleh Allah dengan musibah ini kalau tidak ikhlas, ya, tidak menerima, mati dia dengan cara yang mengenaskan. Nauzubillah, subhanallah. Jadi jamaah rahimahullah, orang yang sudah levelnya tasawuf, ya, sudah level ma'rifat, azalatuhma, arafallah azalatuhma, hilang suuzon dia sama Allah. Ini yang terbaik, begitu kan? Harusnya begitu. Cuman kadang-kadang mohon maaf, ibu kalau lagi pusing urusan dapur nih, bisa gagap merana, BBM naik, Allah tidak adil. Waduh, Allah tidak adil. Ditulis gede-gede. Kenapa BBM naik? Allah disalahin BBM naik. Jamaah rahimahullah. Wa qala, dan menurut ulama ini, kullu fi'lihi bil hikmah. Kalau orang sudah ma'rifat itu, semua perbuatannya mengandung hikmah. Semua perbuatannya mengandung hikmah. Hikmah itu intibat, pelajaran buat orang lain. Jadi dia melakukan apapun orang jadi sadar. Subhan. Jadi perbuatannya itu bisa menyadarkan orang. Perbuatannya itu bisa membuat orang masuk Islam, bisa hijrah. Perbuatannya bisa membuat orang kembali ke jalan yang lurus. Ini bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kembali kisah bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dilempari kotoran berangkat ke masjid. Ya, bayangkan itu. Beliau tidak membalas. Karena baginda Rasul itu, ya, ternyata fisiknya ini sudah mati rasa. Sejarah zahirnya sudah mati rasa. Mau diapain aja gak kerasa. Maksudnya gak kerasa gimana? Gak kerasa ke hati, gak sampai ke hati. Luka badannya, tapi gak luka hati. Sakit misalnya badannya, tapi gak sakit hati. Bapak jangan bayangin, Ustaz dilempar kotoran kan gak seberapa. Ayo coba. Kita dilempar makanan aja pada terasa terhina gitu. Jadi gak usah pakai piring begini, dilempar aja. Kayak ngelempar kita masih ayam ya. Itu makanan Pak. Bagaimana kalau yang dilempar kotoran? Seberapa terhinanya kita. Saya dilempari kotoran. Naik darah turun perut ya. Kecuali duit, lempari duit. Nah begitu bagi Rasul dilempari kotoran, apa hati beliau sakit enggak? Luarnya aja kotor, hati enggak pernah kotor bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai yang sakit itu, yang melempar itu sakit, belum ada yang nengok, Rasul duluan yang nengok. Belum ada yang besuk pagi itu, bagi Rasul besuk duluan. Ditanya, kenapa? Kira-kira ini kenapa kamu gak ngelemparin saya lagi? Sakit ya Rasul. Kirain dia mau balas dendam Rasulullah. Mati saya. Lagi sakit ini Rasul datang cekek banting kayak mati saya semedong. Nyata enggak, Rasul diberikan air minum. Yang sakit diberi air minum. Diberi zam-zam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa shifaan. Semoga engkau sembuh dari segala penyakit. Itu akhlak bagi Rasul. Kullu fi'lihi bil hikmah. Perbuatannya itu bisa membuat orang yang tadi murtad, yang tadi kafir jadi insan, jadi masuk Islam, jadi mu'alaf. Asyhadu anna Muhammad, saksikan aku Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasul. Kau benar-benar nabi, bukan manusia biasa. Kalau orang udah dilempari kotoran sekali, awas. Sekarang saya sabar. Selesai kan? Itu sekali Pak. Gimana Rasul berkali-kali ke masjid? Maka jangan coba-coba orang karena saking alimnya, saking taatnya beribadah ngaku nabi. Nanti dulu mau ngaku nabi itu harus punya mukjizat, harus punya sifat. Apa kamu ngaku nabi? Mukjizat kamu apa? Kan syarat itu. Belajar tauhid begitu. Ngaku nabi harus punya mukjizat. Apa mukjizat? Nabi Muhammad bisa belah bulan.
Dalam sebuah riwayat, bulan bisa terbelah. Karena ditantang orang kafir. Kamu kalau sebelah bulan dari bulan duren aja dari jauh-jauh bisa. Kamu nabi. Belah duren dari jauh-jauh bisa nggak? Nabi belah bulan. Nah, ya kan? Nabi dari jari-jarinya keluar air. Kamu apa? Dari mulut paling keluar air. Ngiler ya. Nah, kemudian sifat Nabi harus punya sifat seperti Nabi, sabarnya ulul azmi. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku Nabi gampang aja ngetesnya Pak. Kita lempari kotoran dulu, dia sabar apa enggak? Itu aja. Kalau dia sabarnya seperti Nabi, hatinya nggak sakit Pak. Ragu-ragu juga kita. Sifatnya udah kayak Nabi. Yang kedua mukjizatnya ada enggak? Jadi ngaku Nabi harus punya sifat, punya mukjizat. Nabi Muhammad SAW kullu fi'lihi bil hikmah. Setiap perbuatannya mengandung hikmah sampai orang bisa masuk Islam. Sabar. Berarti bukan manusia biasa. Basyarun walaysa kal basyar. Sifat basyariahnya ada, manusiawi beliau, tapi tidak seperti kebanyakan manusia. Ya, sifat zuhud beliau terhadap dunia. Beliau itu tidak mau dimiliki dunia, bukan tidak bisa memiliki dunia. Kalau aku mau, wahai Aisyah istriku, Jabal Uhud, gede Pak Jabal Uhud. Jabal Uhud itu bisa jadi emas kalau aku mau, kata beliau. Tapi aku bukan tidak mau, tidak bisa miliki dunia. Aku tidak mau dimiliki dunia. Maka kita umatnya ini melihat bagian Rasul malu Pak, harus berlebih-lebihan. Harusnya mohon maaf kalau ceramah saya didengar para sultan harusnya malu. Kenapa? Rasul tidak pernah show on. Kalau Rasul mau Jabal Uhud jadi emas, tapi kekasih Allah ini nggak pernah menunjukkan saya Nabi, saya berbeli mahal, saya punya unta merah. Enggak, unta merah itu limousine Pak, Rolls Royce kalau sekarang. Kendaraan paling mahal zaman itu unta merah. Rasul nggak koleksi unta merah. Beliau bajunya banyak tambalan, rumahnya kecil Baitullah. Beliau tidak pernah menyimpan makanan seperti kita umatnya. Tidak lebih dari 1 hari makan. Kita penuh kulkas minggu. Rasul itu setiap hari habis makan. Maka besok pagi pasti nanya, wahai istriku, ada makanan bisa aku makan hari ini? Tidak ada ya Rasul. Puasa. Pagi besok nanya lagi, ada makanan bisa aku? Ada ya Rasul. Sepotong roti mau dimakan, mengemis lah. Ya Rasulullah, aku belum makan. Nah makanlah kita. Biarlah kau yang makan, aku yang puasa. Karena prinsip beliau mementingkan perut orang lain ketimbang perut sendiri. Kalau kita mau apa? Membagian sembako harusnya 1, 3 pulang. Perut saya dulu, nanti dulu orang lain haji mumpung ini. Mumpung saya ada jabatan, kalau udah nggak ada, waduh. Itu prinsipnya zaman sekarang. Alhamdulillah. Jadi susah menjadi hikmah karena perbuatannya seperti itu. Kalau bagian Rasul bagaimana mau diserang? Beliau hidupnya zuhud, bingung Pak. Setan tuh bingung kalau orang sudah zuhud, mau digoda harta nggak mempan, digoda tahta nggak mempan, digoda perhiasan dia nggak mempan, mau apa? Karena bagi Rasul Muhammad SAW di pelupuk mata beliau sudah terbayang akhirat. Sudah terbayangkan bahwa hidup ini hanya sementara. Kalau kita kan walaupun mohon maaf sudah tua merasa masih lama hidupnya. Masih lama saya Ustaz. Udah berapa umurnya? 75. Masih main musik. Khawatirnya waktu Sakaratul Maut lagi pegang gitar Pak. Artinya kalau udah tua itu maunya, kalau kita yang masih muda ini kalian kakek-kakek itu udah nggak lagi main motor, udah nggak lagi ngetrek, udah nggak lagi apalagi hura-hura dunia, tapi udah khusyuk ibadah menghadapi mati. Jadi kita yang masih muda ini bisa menjadikan mereka itu tauladan. Oh iya ya, udah tua semakin khusyuk. Ini kalau kebalik udah tua masih nyawer biduan, bingung saya. Kapan taubatnya?
Ditanya kok kamu jangan biduan? Sudah kau. No. Bukan nyawer itu ke masjid. Jamaah. Jadi sholat kalau sudah mencapai maqam nikmat, sholatnya nggak terpaksa, sholatnya udah nikmat, 5 waktu dia bukan hanya berjamaah tapi dibarengi dengan ibadah-ibadah yang lain, ibadah masnunah, sunnah rawatib, dengan zikir, dengan baca Quran. Jamaah rahimakumullah. Sholat yang kita laksanakan ini memang masih level kita, masih berharap pahala. Tapi yang terpenting adalah ihtisab, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama menyatakan bahwa sholatul fardhi, sholatul jamaati afdhalu min sholatil fardhi bi 27 darajat. Sholat jamaah itu lebih afdal 27 derajat. Itu ternyata bukan 27 nilainya, kelipatan 27. Bukan 27 kali lipat, itu artinya 27 nilainya, bukan. Kalikan 27, pangkat 27. Jadi nilainya bukan 27. Dia ada ulama yang menafsirkan begitu. Tafahumnya begitu. Jadi ini pahala sholat berjamaah itu luar biasa. Gak bisa dibandingkan dengan kalau sholat sendiri 1 nilainya Ustaz. Kalau yang berjamaah 25 sampai 27. Itu ya sederhananya segitu 27. Tapi ternyata ada ulama menyatakan bahwa kelipatannya 27 kali lipat. Pangkat 27, pangkat 3 aja kali 3 itu udah berapa? Gimana kalau 27? Maka nilainya itu luar biasa. Sejutaan ya. Didengarnya di mana? Dari kita tadi lama. Iya, jamaah rahimakumullah. Maka sholat yang kita laksanakan ini harus dengan ilmu. Maka mudah-mudahan nanti betul-betul sholatnya bisa tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya jujur saja masih level kita ini masih staging. Sholat terus maksiat jauh-jauh. Iya. Jadi orang-orang yang riyadhah berusaha bagaimana sholat saya ini biar betul-betul sholatnya khusyuk, bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka jangan putus asa, terus berusaha, berdoa tentunya. Jamaah rahimakumullah, dan tentu jangan lupa bahwa kita punya tauladan bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang saya ajak bacakan tadi itu salawat nariyah. Kalau sekelas Profesor Dr. Said Abdul Munawar mengijazahkan itu, membaca salawat nariyah 4.444 kali. Mobil itu saya terima ijazahnya. Pernah kok baca itu sampai 4.400, boro-boro 4.400, apal aja enggak saya salawat itu. Nah maka gampang zaman sekarang ini, ya zaman gadget ini, smartphone tinggal klik aja di situ, ya. Lirik atau tulisan sholawat nariyah, ada Arabnya, ada Latinnya, ada terjemahnya. Nanti print out, hafalkan. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman. Ini testimoni, ternyata ada orang yang sudah berumah tangga sekian belas tahun gak punya anak. Datang kepada profesor, dikasih amalan itu, coba baca sholawat. Ini ada ijazah beliau. Kenapa harus dengan bilangan? Karena memang ulama itu lebih tahu jumlah sekian, hikmahnya sekian, fadilahnya sekian. 4.444. Dari jam 9 selesai jam 2. Bapak istrinya sehat, dia yang mandul. Dibaca di jam 9 sholat rakaat atau salam salaman. Mungkin hitungnya lebih enak, ya. Lebih enak itu biar
lengkap biar. Nah ini tasbihnya ya. Ini muat 4 digit kayaknya muat 4444. Kan bunyinya tanhallu bihil wa tanfariju bihil wa tuqda bil hawa. Segala permasalahan bisa selesai, segala hajat bisa dikabulkan. Yakin dengan wasilah sholat. Besoknya dia ketemu lagi, Prof. Waktu malam jam 2 itu selesai saya baca sholawat nariyah, saya mau buang air kecil. Pas buang air kecil, malam kesakitnya saya sampai pegangan. Ternyata keluar segede kelereng. Nah, besok ada dicuci dulu sama dia, bersihin, diprop, keluar. Subhanallah. Ini yang menghalangi kamu gak punya keturunan. Dan sekarang tinggal berdoa. Setelah kejadian itu jemaah rahimahullah, kata Prof ini, tiap tahun hamil saya. Akhirnya kebanyakan anak. Tadi gak punya anak, kebanyakan anak. Prof, gimana yang nyetopnya ini? Kata Prof, aduh kalau urusan nyetop saya gak tahu. Urusan itu tadi yang bisa keluar dari permasalahan itu ada sholawat nariyah. Jemaah rahimahullah. Sari udah apa, yang lain ada apa, tinggal diamalkan. Kita kan lagi banyak masalah ya. Baca itu nanti itu begini Pak. Ternyata kalau kita sudah terbiasa baca itu, fokus pikiran dan hati kita bacanya itu terus. Jadi sesuai dengan di lidah yang sudah melekat di lidah. Tahadusan bin Imam, saya itu pernah wirid istighfar 15.000 Pak. Sedikit Pak Ibu ya. 15.000 itu tapi kan pendek bacanya istighfar. Nah jadi sampai sekarang nempel di lidah itu istighfar. Jadi kalau lagi wirid, misalnya wirid la ilaha illallah, baliknya ke istighfar lagi. Ya mungkin karena membiasakannya istighfar tadi. Man syabba bi syai'in syabba ilaihi. Membiasakan istighfar, jadi terbiasa istighfar. Dan jangan salah, ternyata membaca istighfar itu juga luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita mengamalkannya. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik zikir tahlil. Tapi ada sholawat, ada istighfar. Istighfar, sholawat, syahadat ya tahlil itu dibaca. Itu namanya zikrullah, zikron katsiran, sebanyak-banyaknya zikir. Mudah-mudahan sesuai dengan ayat Allah, innamal mu'minuna alladzina idza, seorang yang beriman itu bila dzukirallah, disebut nama Allah, wajilat qulubuhum. Kita ini belum wajilat, belum bergetar hati kita. Nah, untuk bisa bergetar itu tadi berarti disebut nama Allah bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Disebut Allah dia bergetar, disebut ayat-ayat Allah bertambah keimanan. Semakin taat, mendengar ayat Quran dibaca semakin taat, semakin rajin, semakin semangat ya ibadah. Hadirin jamaah rahimahullah, maka kajian tauhid ini kajian yang paling saya senangi. Karena pengalaman rohani, ketika kita ngaji fikih, silahkan banyak guru. Ngaji fikih silahkan banyak guru, jangan satu guru aja. Ya. Boleh ngaji fikih itu banyak guru silakan. Tapi kalau sudah ngaji tauhid, hati-hati. Ini sudah bicara akidah. Akidah kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau masih levelnya fikih bolehlah. Ya, barangkali kita masih lihat ada orang yang merasa dia benar. Menurut mazhab saya ini yang paling benar. Yang menurut mazhab yang lain dia yang paling benar. Padahal imam mazhab itu satu ilmu, satu guru, satu sanad keilmuan. Imam Malik muridnya Imam Syafi'i, atau Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Ya, artinya gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik. Mazhab Maliki, muridnya mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i muridnya itu Imam Ibnu Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Jadi ilmu ini berkaitan. Lah kok kita belajar sama imam malah bin Ahmad,
neraka sesat. Belajar fikih itu Pak. Beda-beda nggak masalah. Belajar fikih memang kalau kata ulama itu ikhtilaf baina ummati rahmat kalau kita berikhtilaf itu nggak masalah. Maka yang terpenting adalah lanjutkan ilmu ini, jangan sampai ilmu fikih, jangan hanya sampai ilmu fikih saja, lanjut ilmu tauhid. Jadi kita belajar kulit-kulitnya saja dulu. Ya. Kalau mau belajar kitabnya 10 bulan Pak, nanti lama-lamaan ngaji tauhid terus. Ustaz ini kapok, bosan saya. Jadi ini kita lagi belajar. Saya juga mesti belajar. Saya lagi belajar ilmu tauhid. Ya. Setiap malam Selasa belajar tauhid. Ya sedikit-sedikit saya bawa, sedikit-sedikit saya dapat, saya sampaikan. Karena ilmu itu begitu ya, harus disampaikan, harus diamal, jangan orang. Setelah nanti kita mencapai level itu, nikmat sholat ikhlas. Sebab siapapun kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa merasakan apa yang dirasakan Daud Syuyukh orang umur 60 tahun. Orang umur 60 tahun itu beda perasaannya dengan kita yang Daud Mujulah yang masa dewasa. Kita udah dewasa semua ya. Semenjak kita nikah itu berarti Daud Mujulah masa dewasa. Tinggal kita ini satu step lagi tahapannya Daud Syuyukh masa tua. Min sittin dari umur 60 tahun ila mamat. Kalau orang umur 60 tahun itu lebih khusyuk, kalau dia rajin ibadah lebih khusyuk. Karena apa yang dia pikirkan udah semua kecapai. Rumah saya tinggal lunas Pak, betul kan? Ya, mau dia KPR mau apa umur 60 tahun lunas, ya kan? Ya udah lunas sudah, kendaraan sudah, anak sudah rumah tangga, umur 60 udah kerja, udah aman, tinggal mikirin diri sendiri dan siap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang pertanyaannya, gimana perasaan kita biar ikhlasnya seperti ikhlas Daud Syuyukh itu? Harus belajar ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Riyadhah itu pesan teman saya. Kita ini kan umurnya sama, tapi kamu udah duluan udah mengkaji. Iya, ini riyadhah saya, supaya saya bisa merasakan apa yang orang tua rasakan, apa yang orang Daud Syuyukh yang masa tua rasakan. Sholat mereka pasti beda dengan sholat kita, karena dia sudah tidak diganggu maksimal, tidak diganggu secara maksimal oleh dunia ini, karena sudah lewat. Mau hidup mewah, mau jalan-jalan sana sini mobil mewah, udah capek Pak. Bapak saya alhamdulillah, beliau itu termasuk orang berada. Kalau beliau mau, beliau bisa membeli mobil mewah, tapi beliau nggak mau. Karena pikirannya saya mau ngapain punya mobil mewah, jalan aja udah susah, pelesiran bahasanya, udah nggak mau lagi pelesiran kalau udah tua. Mau di masjid, sholat 5 waktu, khusyuk beribadah berjamaah, tanpa zikir, itu yang menenangkan hati saya. Bukan keluyuran sana sini. Tawarin orang 60 tahun, pilih Pak, mau ke Bali, mau ke Jogja, mau ke Hongkong, mau ke Mekah. Pasti jawabannya Mekah, karena tujuannya sudah tinggal satu lagi, hebat. Tapi anak muda, nih kamu dapat hidayah, dapat apa? Hadiah umroh, belum tentu dia pilih. Bisa beliin aja kan? Belum siap saya ke Mekah, kalau nggak panas saya ke Mekah. Jadi duitnya buat kemana? Saya ke Eropa. Oh Eropa, tuh pikir anak muda. Tabarakallah, mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita naik levelnya, bukan lagi menjadi terpaksa, tapi sudah terbiasa, bahkan sudah nikmat ibadah kita. Insya Allah pada akhirnya mencapai level ikhlas, mukhlisin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum